Ronaldo dan Messi boleh bangga ketika memainkan bolanya. Rhoma Irama boleh bangga ketika memainkan gitarnya. Akan tetapi umat Islam harus lebih bangga. Maka jawablah salam saya dengan penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa bashiran. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Yang saya hormati kepada segenap Dewan Juri dan Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang indah ini, saya Muhammad Fahri Nurtomo dari Universitas Diponegoro akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Pemuda Islam dalam Membangun Bangsa. Berbicara mengenai pemuda adalah masa yang penuh hebat dan penuh intelektual. Masa muda adalah masa yang berapi-api, sebagaimana dikatakan oleh Bang Rhoma Irama dalam nyanyiannya. Masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Pemilik Nikmat. Hal ini selaras dengan salah satu pendapat ulama tafsir Quran yang bernama Syekh Fudail bin Amr bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitabnya, Syubban wa huwa quwwah ba'da di'af. Masa muda adalah masa penuh dengan kekuatan yang sebelumnya pada masa kelemahan. Maka pantaslah Bapak Proklamator Bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, Give me 10 teenager, so will it shake the world. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemuda dengan fisik yang kuat, mata yang dapat melihat dengan tepat, tangan yang dapat mengangkat benda yang berat, kaki yang dapat melangkah dengan cepat, wajah tampan dan cantik yang memikat. Maka gunakanlah pemuda untuk selalu senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Namun justru saat menyedihkan, memilukan dan mengenaskan di zaman milenial ini, banyak para pemuda yang segalanya ada, segalanya punya, dengan istilah HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, motornya Supra, kontrakannya di mana-mana, namun batinnya tersiksa, hatinya gundah gelana karena terjerumus ke lubang narkoba dan terbujuk rayuan wanita karena mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal salah satu penjaga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayani pernah mengatakan dalam syairnya, Inna fiyadi syubbani amro ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan seorang pemuda lah urusan umat ini akan digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya agama ini. Sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan timbul dalam benak hati kita bagaimana peran pemuda Islam, harapan bangsa, harapan mertua dalam memperjuangkan bangsa kita tercinta. Imam Syekh Qutb di dalam kitabnya Syarhutul Islam menjelaskan, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda Islam harus senantiasa belajar ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 224. Ingatkah kita sejarah pada zaman dahulu, pemuda yang luar biasa, kisah heroik Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan kota Konstantinopel yang telah menjadi sultan di usia belia? Kenalkah kita Usama bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi komandan perang melawan Syam ketika berusia 18 tahun? Mereka adalah pemuda militan Islam yang luar biasa. Apakah kita sebagai pemuda tidak bisa menyamai prestasinya? Tentu bisa. Dengan cara apa? Kita menjadikan pemuda-pemuda Islam yang selalu berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Semoga kita bisa menjadi pemuda harapan bangsa, harapan agama yang selalu beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta dihiasi dengan akhlakul karimah. Bangsa ini akan bangkit bukan dengan satu tulang punggung saja. Bangsa ini akan bangkit bukan dengan satu air mata saja. Bangsa ini akan bangkit bukan dengan satu tetes darah saja. Tapi bangsa ini akan bangkit dari setiap akumulasi kebaikan kita, kontribusi kebaikan kita yang nantinya akan membawa bangsa Indonesia yang baldatun toyibun warobun gofur. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mangga tupat dicampur nagi santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.